Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kitab Nasuhul Ibad itu kan diterangkan bahwa sempurnanya akal itu adalah akal itu taat kepada aturan Allah, ridho terhadap aturan Allah. Itu akal yang sempurna yang Allah memberikan ikhwal akli kan di situ. Perbedaan antara manusia dengan hewan. Makanya dikatakan manusia itu kan al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang mempunyai akal. Jadi kalau hewan kan nggak mempunyai akal, tapi kalau manusia kan diberi kesempurnaannya akal. Makanya perbedaannya seperti itu. Nah, akal itu kan taat dan menurut terhadap apapun yang diberi oleh Allah. Makanya orang yang akalnya ikmalul akli di situ kan mereka akan menerima terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi ujian, di dalam menghadapi cobaan. Ya, itu akal akan mengembalikan bahwa ini semua adalah dari Allah dan harus ridho. Karena kalau hamba itu ridho, maka ridhonya Allah akan selalu menyertai kepada hambanya. Tidak cuma sekedar itu, bahwa di balik ridhonya Allah itu akan diberikan anugerah yang besar terhadap manusia yang sudah diberikan akal yang sempurna. Beda dengan orang yang kurang akal, nah itu berbeda. Jadi orang yang akalnya kurang itu adalah DGJ, adalah kejiwaan ya. Jadi mereka keseimbangannya itu tidak sempurna, beda dengan orang akalnya yang sempurna. Sebab akal yang sempurna itu mereka akan selalu taat dan menerima kepada ridho Allah. Dia akalnya, kalau orang yang akalnya kurang ya bisa dikatakan adalah orang yang jiwanya terganggu. Sehingga mereka tidak wajib sholat, tidak wajib menunaikan rukun Islam, rukun iman, karena mereka sudah tidak sempurna jiwanya. Sempurnanya akal itu kan artinya akal itu taat, menuruti, ittiba'u, artinya mengikuti kepada ridhonya Allah dan menerima apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti itu. Terus dikatakan lagi, barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya taat tersebut, itu mengandung satu unsur kebaikan. Kebaikan yang mereka lakukan karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang taatnya kepada Allah, berarti dia mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalamnya taat itu termaktub rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kekurang taatannya itu berarti kurang cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini ada kaitannya dengan yang dinamakan makrifat. Orang yang taatnya sangat banyak sekali, berarti di situ mengandung satu makrifat kepada Allah yang banyak sekali. Apa sih makrifat itu? Pengenalan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu bisa dikategorikan bahwa taatnya seseorang itu kepada Allah sangat banyak sekali,
berarti di dalamnya kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Itu berbeda. Bukannya istilahnya seorang wanita akalnya kurang, bukan istilahnya kurang akalnya. Artinya kesempurnaannya seorang laki-laki dengan seorang wanita, ya, kedudukannya itu berbicara tentang kedudukannya, kecerdasannya, kekuatannya, ketangkasannya, ya. Itu wanita tetap di bawah seorang laki-laki. Bukan berarti seorang wanita tidak bisa makrifat, itu tidak. Karena seorang wanita itu terbimbing oleh seorang laki-laki, sehingga seorang wanita itu akan mengimbangi di dalam ibadahnya seorang laki-laki, karena hukum laki-laki dengan hukum wanita tidak sama, bentuknya juga tidak sama, kekuatannya juga tidak sama, meskipun haknya itu sama. Kenapa bisa dikatakan haknya sama? Sama artinya wanita juga punya hak untuk hidup, punya hak untuk berpikir, punya hak untuk mengendalikan dari semua masalah. Seorang laki-laki juga punya hak. Lah, kaitannya dengan suami istri kan dikatakan bahwa ar-rajulu qawwamun 'ala nisa, seorang laki-laki pimpinan. Maka berbeda, pimpinan dengan yang dipimpin kan berbeda. Artinya kemampuannya dalam segi kekuatannya, fisiknya seorang wanita, baik akal pikirannya itu masih kalah dengan seorang laki-laki. Karena apa? Diciptakannya seorang wanita, Allah menciptakan dari tulang rusuknya seorang laki-laki. Makanya kalau wanita banyak menggunakan perasaannya daripada pikirannya, tapi kalau seorang laki-laki banyak menggunakan pikirannya, ya, daripada perasaannya. Jadi fungsinya keduanya itu seperti tangan kanan dengan tangan kiri, saling melengkapi seperti itu. Jadi kita itu semakin bertambah umur, berarti kita itu akan bertambah dekat dengan kematian. Bertambah umur artinya harus bertambah kedekatannya kepada Allah. Karena bertambah umur itu artinya itu satu rambu-rambu, satu peringatan kepada kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatkan umur kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah, yaitu untuk melakukan satu amaliyah yang dicintai Allah, amaliyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua kita pasrahkan kepada Allah. Orang bertambah umur, ya, itu bertambah dekatnya dengan ajal sebenarnya. Lah, kalau secara umum ajal tidak mengenal tua atau muda. Namun kalau sudah 50 ke atas, ini adalah sudah saatnya takaruban kepada Allah ditingkatkan. Amaliyah yang dicintai oleh Allah itu harus dilakukan. Apa yang telah dibenci oleh Allah, dilarang oleh Allah, kita harus wajib meninggalkan. Karena sudah saatnya kapan kita akan menghadap kepada Sang Ilahi Robbi yang selalu kita puja, yang selalu kita ingat, yang selalu kita banggakan. Jadi kesan daripada umumnya milad seperti itu, ya, maka kita akan bermuhasabah, banyak bermuhasabah tentang kekurangan kita. Kita tidak bisa berbicara kelebihan, namun kita lebih banyak berbicara tentang kekurangan. Jadi kekurangan kita. Jadi seolah-olah itu ya usia seperti saya,
sepertinya belum ada manfaatnya sama sekali. Perasaan saya belum ada manfaatnya. Ya mudah-mudahan dengan bertambahnya umur Allah selalu memberikan petunjuk, memberikan perlindungan. Dan umpama tetes ilmu dari Allah, mudah-mudahan bisa barokah dan manfaat. Amin. Ya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.